Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. eh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan sehat, kesehatan, kemudian kita juga masih dilimpahkan oleh rezeki oleh Allah berupa iman dan ketakwaan, dan sehingga kita masih bisa merasakan indahnya eh, Islam, dan insya Allah kita akan dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha yang insya Allah akan datang kepada kita dalam satu pekan ini. Baik, Alhamdulillah, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan kita semua sampai kita dipertemukannya kembali di akhirat nanti. Baik, Alhamdulillah, sahabat donatur YDSF, dan Alhamdulillah kita juga sudah hadir di antara kita Ustadz Zainuddin selaku pemateri pada malam hari ini, yang dimana pada kajian sebelumnya kita telah membahas amalan-amalan atau keutamaan amalan yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah yang disampaikan oleh Ustadz Taufik. Oke. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Ya, fikih kurban. Jadi ini akan membahas bagaimana kita sebagai mudhohi, terus kemudian kita sebagai apa ya istilahnya, masukan sebagai kepada kita bagaimana sih berkurban yang baik dan benar. Eh, Insya Allah di sini kita akan dijelaskan oleh Ustadz Zainuddin tentang fikih kurban. Terus kemudian di sini juga kita ada eh, souvenir ya, ada souvenir yang insya Allah akan kita berikan kepada para penanya beserta yang aktif lah insya Allah yang akan kita berikan. Terus kemudian sebelum kita memasuki materi ada beberapa info. Yang pertama, bagi para sahabat YDSF yang belum mengikuti akun media sosialnya YDSF, entah itu di IG atau di FB atau di Twitter dan TikTok, yaitu di @YDSFku. Terus kemudian jangan lupa subscribe juga YouTube channel di YDSF Al-Falah, begitu ya. Nah, ini untuk para sahabat donatur YDSF kurang afdol kalau belum mengikuti akun media sosialnya YDSF. Karena apa? Karena di akun-akun tersebut kita menginfokan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Ya, dana yang dititipkan oleh para donatur kepada kita itu. Nah, di situ kita eh, laporkan melalui akun media sosial YDSF. Baik, bagi para sahabat YDSF yang ingin berkurban atau ikut ekspedisi kurban YDSF, langsung saja hubungi di nomor 0811374566. Kami ulangi lagi, hubungi di nomor 0811374566. Nah, begitu ya. Terus kemudian ini juga ada info untuk para sahabat YDSF, sahabat donatur YDSF, liburan eh, kita insya Allah di pekan depan ini menjelang Idul Adha, nggih. Menjelang Idul Adha kita bagaimana merasakan sensasi yang berbeda. Biasanya kita apa ya, menyembelih hewan kurban di lokasi rumah kita. Nah, ini bisa ikut dalam kegiatan wisata dakwah kurban yang insya Allah pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2024 yang berlokasikan di Desa Kebek, Nongko Jajar, Pasuruan. Nah, ini bagi para donatur yang ingin ikut acara ini, silahkan nanti bisa dihubungi lagi di nomor 0811374566. Begitu ya. Nah, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Alhamdulillah, insya Allah kita tidak memperbanyak kata-kata lagi, langsung saja kita langsung ke pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Zainuddin yang akan membahas tentang fikih kurban. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin amma ba'du. Sesuai dengan kisi-kisi, kita mulai dari definisi dulu. Kurban dari kata koruba, harfiahnya dekat. Al-kurbu takorrub, pendekatan diri. Ditambah alif dan nun menjadi kurban, merupakan sigot mubalaghah, sifat yang berlebih-lebihan. Kalau al-kurbu itu artinya dekat, kurban berarti pendekatan diri yang sedekat-dekatnya. Pengertian secara syar'i adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan catatan medianya itu menyembelih ternak kurban yang di dalam syariat dinamakan bahimatul an'am. Jadi sudah dijelaskan sendiri. Bahimatul an'am itu ya wujudnya unta dan sejenisnya. Karena jenis unta itu banyak sekali. Ada unta ibil, ada unta al-budn, ada unta al-ba'ir, ada unta al-jamal, ada unta al-jazur, macam-macam. Sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Yang agak repot itu, keledai itu termasuk kambing atau kuda ya. Itu yang jadi pembicaraan ulama. Apalagi bigol, peranakan pejantannya kuda, betinanya keledai. Sehingga wujudnya lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Ini yang jadi problem, masuk kategori sapi atau masuk kategori kambing. Nah, dengan aturan ini, mohon tidak lagi berpikir secara liberal. Hasil penelitian di masyarakat sudah bosan makan daging sapi, makan daging kambing. Gimana kalau diganti penyembelihan kelinci saja? Kelinci bukan masuk bahimatul an'am, itu nanti bukan kurban tapi selamatan itu nanti. Di Jakarta mulai ada pemikiran baru lagi liberal. Daripada uang dibelikan sapi, disembelih, ribet, apalagi dulu berhadapan dengan penguasa gubernur yang macam-macam, aturannya ketat, kotor lah dan sebagainya. Toh setelah disembelih dagingnya dijual. Udah gimana kalau kurban sekarang nggak usah beli sapi, uangnya aja dibagi-bagi, loh itu bukan kurban, itu namanya sedekah. Jadi kurban itu pemotongan hewan ternak kurban. Itu definisi baik secara etimologi maupun secara morfologinya. Nah, masuk berikutnya, kisi berikutnya, sebelum kita ngaji detail tentang fikih kurban, agar difahami bahwa pendekatan diri dengan media penyembelihan ternak kurban itu, setahu saya ada 4 macam.
Yang pertama terkait syukuran sukses ibadah haji. Namanya al-hadiyu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisaro inal hadi. Diterjemahkan hadiah. Yang kedua, masih terkait dengan ibadah haji karena adanya pelanggaran yang bisa kena dam. Walaupun jenis damnya itu macam-macam, tapi kalau pelanggarannya sampai kepada wajibnya haji, itu menyembelih kurban dam. Nah yang ketiga, ini yang kita di Indonesia sedang menikmati hari raya kebersamaan, namanya udhiyah. Sehingga hari raya kita namanya hari raya Idul Adha. Penyembelihan kurban udhiyah. Dan ada lagi kurban yang keempat, penyembelihan karena syukuran atas kelahiran anak, itu namanya akikah. Itu semuanya kurban. Harus dengan bahimatul an'am, dan mulai dari mukalafnya sampai kepada nanti itu penyembelihannya, distribusinya, macam-macamnya itu beda-beda. Maka ingin sekali nanti kajian itu memahami setiap teks secara proporsional. Oh, dalil ini porsinya di kurban hadyu. Oh, dalil ini porsinya di kurban udhiyah. Oh, dalil ini porsinya di kurban dam. Sehingga tidak dikebiaunya, apalagi dikias-kiaskan. Karena hukumnya saja beda. Tempat penyembelihannya beda. Distribusinya beda. Maka tidak mungkin dikiaskan antara satu jenis korban dengan korban yang lain. Misalnya mukallaf. Kalau mukallaf yang terbebani kurban terkait haji, itu individu. Setiap orang menyembelih kurban. Kalau tidak mampu, ya tidak apa-apa. Solusinya diganti puasa 3 hari waktu haji, 7 hari sebulan dari haji. Maka kalau kita sekeluarga jumlahnya 10 orang, jumlah kurbannya ya 10 ekor. Yang 7 orang boleh bersarikat membeli seekor sapi atau seekor unta. Sehingga nanti jumlah kurbannya seekor unta plus 3 ekor kambing. Kalau semuanya mampu. Ini ada yang tidak mampu 1 orang, 2 orang. Sekali lagi diganti puasa 3 hari sewaktu haji, 7 hari sepulang dari haji. Itu akan berbeda mukallafnya terhadap udhiyah, kurban terkait perayaan hari raya Idul Adha. Mukallafnya itu bukan individu tetapi atas nama keluarga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mikhnaf, Rasul mengatakan ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atira. Jadi pada setiap keluarga itu, kalau bisa setiap tahunnya, kalau mampu, menyembelih kurban udhiyah dan kurban atira. Kurban atira itu kurban yang disembelih pada waktu bulan Rajab.
Karena orang jahiliyah dulu sangat memuliakan bulan Rajab. Di antaranya ditandai dengan penyembelihan kurban. Sayang ternyata praktek kurban mestinya untuk sosial di bulan Rajab itu bukan untuk sosial, tapi untuk berhala. Maka nanti muncul nasah dari Rasul, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tidak boleh lagi ada atirah di dalam Islam. Karena bukan disembelih untuk kepentingan sosial, tapi disembelih untuk kepentingan berhala. Diharamkan syirik. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Itu ceritanya. Jadi yang dinasah, yang dihapus hanya atirah, udhiyah tetap jalan. Maka kalau ada di antara jamaah yang ingin kurban, Ustadz ini kurban atas nama bapaknya anak-anak, ya boleh saja. Tapi yang dapat pahala kan hanya bapaknya anak-anak. Kapan dirubah? Ustadz ini kurban atas nama keluarga bapaknya anak-anak. Wah, yang dapat pahala bukan hanya bapaknya anak-anak, sekeluarga akan dapat. Sehingga ketika menyembelih, beda. Menyembelih hadiu dengan menyembelih udhiyah. Kalau menyembelih hadiu harus disebut. Ini kurbannya siapa? An siapa? Kalau unta kena 7 orang, disebut 7 orang itu. An fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan sampai 7, baru disembelih. Bismillah. Allahu Akbar. Seling. Nah, itu bedanya penyembelihan kurban dengan penyembelihan selain kurban. Selain kurban cukup membaca bismillah. Untuk kurban etikanya ditambah takbir. Boleh bismillah Allahu Akbar, boleh bismillah ala millati Rasulillah Allahu Akbar. Kedua-duanya dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram dan lainnya. Berbeda dengan udhiyah. Tidak perlu disebutkan ini atas nama keluarga, bapaknya namanya ini, istrinya namanya ini, anaknya ini, cucunya ini. Tidak perlu. Sehingga contoh dari Rasul, ada li Muhammadin wa li ahli Muhammad. Jadi kurban ini adalah atas nama Muhammad dan seluruh keluarganya Nabi Muhammad. Istrinya saja 11. Lah anaknya berapa? Cucunya berapa? Mantunya berapa? Memang mantu bukan keluarga. Bagaimana Ustaz nanti bagi-baginya? Gak usah mikir. Allah yang tahu bagaimana cara membagi pahalanya. Ustaz kalau 1 ekor kambing dikeroyok nanti keluarganya jumlah 20, gimana Ustaz? Memang kenapa? Itu kan untuk kendaraan kita nanti di hari kiamat, benar. Terus apa kuat? Ya Allah, kenapa mikir gitu? Sudah nggak usah mikir, memangnya seekor unta bisa dinaiki 7 orang. Setahu saya unta itu hanya untuk 1 orang, maksimal 2 orang. Orang ketiga kalau naik di punggungnya itu, wah lorok kabeh. Pantatnya mendingan melaku timbangan naik punuknya itu. Tidak perlu, apalagi Pak Yai yang di Mojokerto ini, Ustaz, tahun ini saya insya Allah kurban baik. Kurban apa, Bu? Kambing, Ustaz. Pertanyaan saya, boleh tidak saya minta kepalanya, Ustaz? Jangan. Nanti kalau kepalanya diminta itu kendaraanmu besok di hari kiamat tuh, lah kaisok melaku. Oh no, mana? Terus kalau minta kakinya 1, jangan. Nanti kendaraanmu diingklang. Nah, terus apa yang boleh diminta Ustaz? Diem.
Andai kan minta kulitnya, nanti kendaraanmu tidak berkulit loh. Repot lah. Pesan moralnya, kalau ingin berkorban, cari yang baik. Itu nanti menjadi kendaraan kamu di hari kiamat. Ya tolonglah. Nanti di hari kiamat jangan kendaraan kambing. Kayak nyampe-nyampe dari Indonesia kepada Masyar itu. Kita cari kendaraan yang terbaik, mudah-mudahan naik kilat. Hitungan klip, nyampe kita di Padang Masyar. Gitu. Nah, sehingga bikin proposal, pakai katanya Rasul, hindari 4 yang tidak layak disembelih, yang buta jelas butanya, yang pincang jelas pincangnya, yang sakit-sakitan, engkrik-engkrikan, dan yang terlalu tua, kata orang Arab, tidak bersumsum lagi, dagingnya gak enak. Cari yang baik. Yang baik gimana ya Rasul? Akrona ini, amlaha ini. Yang punya 2 tanduk dan yang putih memplak. Ini tidak bisa dimaknai denotatif. Kalau dimaknai denotatif, waduh cari kambing yang putih memplak nggak akan dapat. Yang ada ya putih mangkak. Masih dirinsu ya tetap mangkak. Harus dimaknai konotatif. Akrona ini, oh sudah poel, sudah cukup usia. Betina boleh kok. Jantan juga boleh. Tergantung kalau punya 40 ekor, ingin kurban 1 ekor, tanya dulu 40 ekor itu jenisnya betinanya berapa, jantannya berapa. Betinanya ada 39, Ustaz. Jantannya 1, ya ojo sing lanang, sing wedok. Yang betina yang dikorbankan. Amlaha ini putih memplak, tasurun nadirin. Binatang yang bagus, enak dipandang, begitu. Nanti kalau sudah membayar korbannya, baru didalili pakai Al-Quran. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyanalu taqwa minkum. Begitu. Proposalnya jangan pakai ayat ini. Yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya kok. Takwanya yang nyampe wala. Ini tak golek sapi sing cili-cili ayo. Nanti kalau sudah bayar, sapinya besar, baru diingatkan. Yang sampai bukan dagingnya, darahnya, tapi ketakwaan. Maka ketika binatangnya disembelih, nggak ada sombong, delon, sapiku paling gede yo, nggak boleh. Itu ceritanya etika perbedaan antara udhiyah dengan yang namanya haji, terkait haji dan terkait perayaan bersama di hari raya. Menjawab pertanyaan panitia, boleh minta, boleh dibagi, ya boleh banget. Yang kaya boleh diberi enggak? Kalau udhiyah bebas. Yang kaya diajak makan bersama orang miskin enggak apa-apa. Beda dengan hadiyu. Hadiyu itu penjelasan Al-Quran dan hadis hanya untuk orang fakir dan miskin. Fa'ataimu al-qani wal mu'tar, al-ba'is al-fakir. Al-qani berarti orang miskin yang kona'an, tidak minta-minta, kasih dia. Mu'tar sudah miskin, gelibet, kasih dia. Itu distribusinya beda. Tapi kalau yang namanya kurban udhiyah, Pak Yainya dikirimi kepalanya, boleh. Sampai saya ingatkan kepada takmir, tolong saya jangan dikirimi kepalanya. Dimarahi saya. Ustadz ini gimana? Kepala itu yang termulia, Ustadz. Itu yang diberikan kepada Ustadz. Iya, tapi kan saya tidak bisa makan kepala. Kalau hatinya Ustadz mau, wah dikirim hatinya. Nah, itulah.
Jadi apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Ini untuk tahap awal mungkin ada komentar dulu atau pertanyaan dari teman-teman. Kritikan boleh, ini namanya seminar. Monggo saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Halo? Jelaskan ya, Ya. maksudnya di sini ada Oke. berbagai apa definisi-definisi dari kurban, udhiyah dan sebagainya, al-hadyu dan sebagainya ya. Dan insya Allah ini membuka wawasan kita dan kita menjadi lebih tahu lah perbedaannya. Baik, untuk sahabat donatur YDSF mungkin ada yang ingin ditanyakan. Hmm, bisa resen ya. Nah, baik, ada. Saya Itu mau tanya Ustadz, nggih, itu ada Muhammad, siapa? siapa itu? Kok ada tangan ingin tanya atau komentar? Nggih, kelihatan. Muhammad siapa itu? Mana? Izin Ustaz, izin Nah, nggih. bertanya, saya Muhaimin, Oh, Muhaimin, sorry, sorry. Abdul Ya, Muhaimin. Ya, nggak ada. apa-apa Ustaz. Silakan. Izin bertanya Ustaz, Monggo. bagaimanakah kita mendistribusi daging kurban sebaiknya agar dapat merata, pendistribusiannya itu biar biar bisa merata dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kemudian apa sih hikmah terbesar yang kita dapatkan dan kita rasakan setelah melaksanakan ibadah kurban itu? Sekian, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, bagus. Langsung saya komentari ya. Oke, oke, Ustaz. Sesungguhnya kalau kurban udhiyah, hadis yang kita baca itu bagaimana kita menyembelih sendiri. Sama dengan Rasul menyembelih sendiri. Dan sampai sekarang kok saya belum pernah dapat hadis untuk mengelola kurban ada panitianya ya. Lain kalau zakat, itu memang ada amilnya. Tapi kalau kurban, saya belum pernah menemukan ada panitianya itu. Berbeda dengan hadiu. Memang Rasul pernah mengamanatkan kepada Ali. Nah, bisalah ini kita ambil contoh, Ali itu sebagai panitia kurban. Tapi itu di hadiu, bukan di udhiyah. Nah, karena tidak ada, ya mohon maaf kalau ngaji dengan teman salafi itu bid'ah. Karena tidak ada tuntunan. Tapi bagi kita mana sih bid'ahnya, kan ini demi untuk kemaslahatan bersama. Apalagi banyak orang yang tidak sempat, tidak mampu menyembelih sendiri. Apa salahnya? Kemudian dibuat panitia bersama, biar penyelenggaraan itu nanti bisa, bahasa sampean bisa merata. Begitu. Jadi tolonglah jangan dikit-dikit ada ndak hadisnya. Ya kalau panitia itu katakanlah inovasi kreasi kita, apa salahnya itu? Saya ndak bisa nyembelih, saya titipkan ke panitia. Kan ndak salah itu. Maka dengan cara seperti itu, UDSF alhamdulillah sudah lama memfasilitasi teman-teman yang ingin berkorban. Tolong kalau bisa, karena titip kepada panitia, Bu yo jangan hanya beli kambingnya, disampaikan juga ini tolong ya biaya penyembelihannya untuk panitianya, Bu yo gitulah gitu. Namanya minta tolong kepada orang lain. Itu begitu. Kalau ditanya hikmahnya, Masya Allah, kita ini dididik untuk berkorban. Sampai dalam bercinta aja harus berkorban. Maka kalau orang sudah mau berkorban, apalagi terhadap apa yang dia senangi, itu
didikan bagi kita kepedulian sosial, kepekaan terhadap orang lain, sehingga hablum minan nasnya itu makin rekat, makin bagus. Pengalaman dulu di masjid mertua saya, walaupun kami dulu hanya berenam, beli sapi, nah kebetulan sapinya itu sebenarnya sapi sendiri diternakan bagi hasil, sehingga kita hanya bayar separuh. Itu kita sembelih, kita bagi, selesai. Tapi apa? Ya kurang manfaatnya, sehingga kita rubah caranya. Ayo kita sembelih bersama, ayo kita makan bersama, masak bersama, makan bersama, kita bontot bersama. Namanya entah itu di rawon, makin lama kan tambah sedap. Masa jangan asin-asin pertama kali. Alhamdulillah sekarang masjid ini ramai sampai 6 soft. Bahkan kadang-kadang 7 soft yang biasanya nggak sampai 1 soft. Orang merasa dapat sesuatu. Masa ke masjid hanya kurbanan tok? Alhamdulillah itu ada daya tarik. Hikmahnya banyak sekali. Jadi tidak ada syariat tanpa ada hikmah. Hikmah itu dipersilakan untuk kita berpikir, khususnya juga ada kadang-kadang dari nas baik maupun baik. Kira-kira begitu Ustaz. Monggo, mungkin kalian punya gagasan, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Begitu nggih Pak Muhaimin nggih. Wah, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fauzi. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz Haji. Ini Ustadz, saya agak cerita sedikit nih. Kebetulan setiap tahun itu saya kurban sendiri, istri kurban sendiri. Tapi beberapa hari yang lalu saya mendengar di salah satu reels di Instagram itu mengatakan bahwa kalau mazhab Syafi'i atau mazhab apa lupa saya, bahwa mengatakan bahwa kalau kurban itu cukup kepala keluarganya saja itu sudah mewakili seluruh keluarga. Kata yang tadi ya di seharusnya yang mana sih yang benar? Terus yang kedua Ustadz, tadi kan dikatakan bahwa ada udhiyah dan apa? Trio ya. Sama saya lupa nama. Hadiyu. Hadio. Itu yang udhiyah yang di apa? Khususkan buat hadiah yang buat keluarga, dan hadiah itu yang buat fakir miskin. Itu sebaiknya yang mana? Niat kita itu untuk seluruh keluarga atau yang untuk fakir miskin? Terus yang ketiga, ngapunten ya Ustaz, banyak pertanyaan. Yang ketiga, itu biasanya kan kalau di kampung-kampung itu, kalau setelah kurban itu kan si fulan-fulan itu memesani kepada si penyembeli atau panitia masjid bahwa nanti saya minta bagian ini tadi yang seperti katakan Ustadz ya. Itu diperbolehkan nggak sih sebenarnya kalau dalam hukum Islam, atau kita pasrah aja atau seperti apa? Terus yang terakhir, kalau kita kan biasanya kalau contoh lah kita nitip ke Nurul Hayat ya, menyerahkan sejumlah uang, kita itu kan nggak tahu ya Ustaz, hewan ternak mana yang dipilih buat terbaik itu. Apakah itu nantinya tidak akan menimbulkan penyelewengan? Oke, kalau yang amanah mungkin iya ya, tapi kalau yang tidak amanah itu seperti apa ya? Soalnya berdasarkan pengalaman ya, Ustadz, zaman waktu pas COVID, ini nggak amanah gitu. Jadi saya agak-agak khawatir pas waktu itu dulu pernah ya, saya nitip buat ibu saya di kampung, ternyata nggak amanah ininya. Itu penangannya seperti apa ya agar tidak terjadi lagi. Oke, matur nuwun Ustaz. Iya, mudah-mudahan nggak lupa. Saya nggak nyatet tadi itu. Yang pertama saya bisa nerima, kami kurban 2 ekor Ustaz. Satu atas nama suami, yang kedua atas nama istri.
Nah, Iya. kalau korbannya hadiu harus begitu, Pak. Karena individu, Hmm. masing-masing satu ekor. Tapi kalau korban udhiyah, ya boleh-boleh saja. Satu atas nama suami, satu atas nama istri. Berarti ya pahalanya ya sendiri-sendiri. Oh gitu. Iya, syariatnya itu memang atas nama keluarga. Gitu. Hmm. Itu. Jadi boleh. Saya tahun ini korban 10 ekor, Ustaz. Oh ya, atas nama satu, saya sendiri. Yang kedua, istri pertama. Yang ketiga, oh silakan. Nggak Iya. jadi masalah. Jadi prinsipnya begitu. Saya loncat dulu Diperbolehkan yang ke dua-duanya ya berarti Ustadz. bagaimana? Berarti diperbolehkan dua-duanya. Boleh, Hmm. boleh. Nggak ada masalah. Jadi syariat itu, kalau misalnya zakat fitrah 2,5-3 kilo, mau 1 kintal boleh, tapi jangan kurang dari 3 kilo gitu misalnya. Nah ini satu keluarga mestinya 1 ekor. Mau pingin 2 ekor sapi ya boleh, nggak ada masalah. Misalnya begitu. Saya loncat dulu kepada yang ketiga tadi, eh, apa tadi pembagiannya. Memang Iya. sunnahnya orang yang berkorban itu ikut menikmati gitu loh. Berarti boleh dong kalau saya pasrah ke panitia, saya minta. Boleh. Bahkan untuk udhiyah sampai boleh minta sepertiga kok. Tapi aja akeh-akeh lah. Tapi boleh Kasihan. memilih bagiannya gitu Ustadz. Nah iya, jadi Boleh gitu. malah disunahkan orang yang berkorban itu untuk ikut menikmati kurbannya. Nah, Hmm. kalau dulu kan zaman Rasul beli sendiri, sehingga setelah disembelih, sebagian dinikmati untuk sekeluarga, nah sebagian itu nanti akan diberikan kepada orang lain. Nah ini yang agak sulit, mohon maaf ini khususnya panitia ini dapat pesan, saya nanti minta sebagian. Nah, kebetulan kan ketika disembelih ini bingung panitia, ini kambingnya siapa, ini pang siapa gitu. Sehingga untuk menyisihkan ini kambing sampean ini sulit di lapangan, apalagi Hmm. UDSF yang sampai nanti jangan-jangan ribuan ekor nanti misalnya gitu. Maka orang yang pasrah itu ya sudah pasrah kepada panitia, sudahlah dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya alhamdulillah gitu aja lah. Tapi insya Allah panitia akan selalu memberikan. Ada kasus di Bojonegoro, Ustaz, ini atas nama keluarga mengirim seekor kambing, Ustaz. Terus tapi mintanya daging sapi. Nah ini saya jadi teringat urunannya 10.000 tapi minta daging sapi. Itu secara etika ya kurang etis. Tapi saya bilang kasih dia. Nggak minta aja kasih kok. Demi kebersamaan. Nggak ada masalah misalnya gitu. Jadi itu untuk distribusinya. Yang kedua tadi yang lupa nggak kecatat saya. Pertanyaan yang Perbedaan kedua. hadiyu dengan udhiyah, Ustaz. Oh banyak. Mulai dari hukumnya beda. Distribusinya tadi hadiah itu hanya untuk fakir miskin. Tapi kalau udhiyah siapapun berhak untuk menerima, termasuk panitianya yang kaya, yang miskin, ini kebersamaan. Dan ini ada pemikiran gimana kalau kita prioritas fakir, ya enggak apa-apa. Dasar hukumnya itu kebersamaan. Tapi kalau kita punya pemikiran kita berikan yang mereka merasa kurang, ya enggak apa-apa. Enggak harus fakir miskin kalau untuk udhiyah. Makanya tadi saya ceritakan kiainya dikasih kepala itu boleh, kiainya punya mobil 2 pada itu ceritanya beda, distribusinya beda. Maka kalau di Saudi itu begitu sampai menyembelih sekarang, besok sampai kembali ke tempat sembelihan sudah bersih, sudah steril karena diangkut dengan sahana, kemudian dipakai, di packing, didistribusikan ke berbagai negara yang
notabene hanya untuk fakir dan miskin. Tapi kalau udhiyah di kaleng, dibagikan siapa saja boleh. Boleh. Misalnya nanti UDSF mau mengkalengkan korban udhiyah, itu kemudian dikaleng, siapapun menikmatinya boleh. Ini diprioritaskan fakir miskin juga nggak ada masalah. Beda distribusinya, beda tempat penyembelihannya, beda. Kalau hadiu harus di Mina dan area Makkah. Tapi kalau udhiyah, sampai beli dimanapun tidak ada masalah. Sehingga teman-teman kita ini menyembelih udhiyahnya di Australia atas dasar kambing sana bagus-bagus, kemudian dikaleng di sana, dimasukkan ke Indonesia untuk dibagikan, sehingga slogannya memperlama fungsi kurban. Jadi expirednya itu sampai 3 bulan. Enggak Ustaz, sampai bertahun-tahun. Kok bisa dimasukkan freezer terus Ustaz? Tunggu mana? Jadi setelah dikaleng itu bisa makin lama manfaatnya. Karena tidak ada batasan. Dulu dibatasi 3 hari harus tuntas. Hukumnya dinasah boleh kapan saja dibagikannya. Padahal proses pengalengan itu katanya butuh waktu lama, hampir 2 bulan. Baik, sebentar nggih. Baik, begitu nggih. Ustadz Fauzi, sebentar ini gangguan dari Ustadz Oke, Zainuddin ya. Ustaz. Kita Oke. tunggu aja. Sepertinya sinyalnya di beliau ini. Baik, belum nggih. Hmm. Oke, seperti halnya yang disampaikan Ustaz Zainuddin tadi bahwasanya kurban hadiyu itu atau bisa disebut apa ya, syukuran sukses menjalani ibadah haji begitu nggih. Atau terus kemudian kurban udhiyah atau perayaan kebersamaan di hari raya Adha begitu nggih. Nah, ini. Nah, ini nanti insya Allah kita akan sambung lagi ke Ustaz Zainuddin. Oke, baik. Sebelum Ustadz gabung lagi, ini sekedar info nggih. Kenapa kok eh, kelebihan ekspedisi kurban di DSF? Nah, ini sebelum Ustadznya masuk lagi. Yang pertama, hewan kurban premium, yaitu terawat secara syar'i dan sesuai standar veterinarian, nggih. Mitra kandang YDSF telah bekerja sama dengan dokter atau lembaga ahli ternak di daerahnya. Nah, terus kemudian penyaluran tepat sasaran atau mendahulukan distribusi ke pelosok yang jarang ada perayaan kurban atau bahkan tidak pernah merasakan nikmatnya daging kurban. Terus kemudian layanan kurban mudah dan terintegrasi. Dapat melakukan tracking hewan kurbannya. Sudah dipasangkan ke titik yang ada namanya, gitu, nggih. Terus kemudian tanpa biaya tambahan, sudah termasuk biaya pemeliharaan, distribusi, kemudian sembelih dan pelaporan ke mudhahi. Nah, ini pengalaman saya sebagai eh, petugas yang mengawal hewan kurban. Ini kami diajarkan oleh para pembina dan pengurus itu selalu menjaga amanah bahwasanya apa yang
kita tawarkan ke donatur itu, ya sudah, misalkan kambing dengan bobot minimal 29 sampai 35. Nah, kita tidak akan pernah melanggar namanya bobot tersebut. Maksudnya tidak kurang dari 29 kilogram begitu ya. Karena insya Allah kita terus adakan istilahnya survei, kemudian apa ya istilahnya kunjungan ke kandang bahwasanya hewan ini tidak sampai di bawah 29. Nah, begitu nggih. Insya Allah ini, dan untuk pelaporannya juga kita para mudhohi ini bisa men-tracking. Ini hewan saya yang saya titipkan ke YDSF ini sampai mana sih? Nah, begitu. Dan disembelih di mana sih? Nah, itu nanti para mudhohi bisa men-tracking hewannya insya Allah. Baik, Alhamdulillah Ustadz Zainuddin sudah gabung kembali. Baik, Ya, ya. Gus. Halo. Halo, nggih Ustadz. Iya, jadi tentang amanah tadi sudah disampaikan, Masya Allah. Nggih. UDSF itu punya SOP yang luar biasa. Sampai tadi timbangannya itu jangan sampai kurang dari 29 kilo. Kalau bisa idealnya lah sampai 35 kilo. Sampai di situ amanahnya UDSF itu. Sehingga alhamdulillah banyak jamaah yang betul-betul merasa aman ketika menyalurkannya. Ini yang saya belum tahu bagaimana UDSF itu nanti membagi kepada mudhohinya itu. Saya yang belum tahu. Saya yakin mudhohi sudah ikhlas, sudah pasrah kepada panitia, dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kata sunnah itu tidak harus tuh. Artinya orang yang menyembelih kurban itu memang disunahkan ikut memakan daging kurbannya, tapi tidak berarti harus. Ini ceritanya. Saya belum jelas tadi. Yang ketiga tadi apa pertanyaan? Enggak, saya catat tadi. Mungkin moderator mencatat. Oke, yang mana? Ini ya. Yang pertama atas nama suami istri Yang sudah. lebih Yang utama mana Ustadz nggih? Antara apa tadi? Al-Hadyu dan Udhiyah tadi Ustadz. Sinyalnya hilang lagi kayaknya Ustadz. Nggih. Baik, apa yang disampaikan Ustadz Zainuddin lagi saya teruskan lagi nggih. Bagaimana proses penyaluran yang kita laksanakan yang di YDSF selama ini? Saya sebagai pengawal hewan kurban sampai ke pelosok-pelosok itu eh, mendistribusikannya kita melalui dai-dai yang sudah kita apa ya, yang ada di pelosok-pelosok daerah yang di mana di situ ada apa ya rawan kristenisasi, terus kemudian juga daerah yang kondisinya sangat minim gitu ya, dan jarang merasakan daging begitu. Dan alhamdulillah dalam pelaporannya itu kita dari hewannya, terus kemudian penyembelihannya, terus kemudian apa ya pendistribusiannya, insya Allah kita akan laporkan ke para donatur. Ya. Jadi jangan khawatir untuk para donatur bahwasanya apa yang kita laksanakan itu akan bisa di tracking gitu ya. Dan nanti insya Allah ketika hewannya sudah disembelih langsung akan kita laporkan ke para donatur gitu. Baik, baik, Ustadz sudah gabung kembali. Oke. Baik, sebelum itu juga ada info bahwasannya eh, kita ketahui bahwasannya saudara-saudara kita di Palestina itu banyak apa ya digempur terus sama Israel gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga bisa berkurban di Palestina yang awalnya dengan harga sapi di sana 60 juta. Nah, ini turun menjadi 45,5 juta begitu ya. Atau patungan sebesar 6,5 juta.
Nah, dan para mudhahi juga atau misalnya donatur sekalian juga bisa sedekah daging dengan nominal 60.000 per orang, begitu nggih. Baik. Contoh di situ Bondo kemarin kami mendapatkan daerah yang program Lisdes atau listrik pedesaan baru tahun kemarin. Dan di sana jarang sekali ada kurban. Belum lagi penghasilannya masyarakat setempat tidak sampai 500.000 per bulan. Dan dengan kondisi masyarakat seperti ini kan kita ketahui bahwasanya untuk membeli daging itu juga susah menurut mereka. Tapi dengan alhamdulillah dengan apa ya hewan kurban yang dititipkan oleh para donatur kepada YDSF, hewan tersebut bisa tersalurkan kepada para masyarakat yang belum merasakan hewan kurban begitu nggih. Baik, apakah sudah ini tergabung kembali? Belum ya? Dan kami menginfokan lagi, insya Allah akan ada wisata dakwah kurban pada pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2024 di Desa Kebek, Nongko Jajar, Pasuruan. Nah, ini para donatur bisa merasakan bagaimana menyembelih hewan kurban ya di sana ya, insya Allah. Nggih, menyembelih hewan kurban di sana dan nanti akan ada juga kajian dari Ustadz. Kemudian nanti kita ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang insya Allah ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menambah saudara-saudara seiman dan begitu ya. Ribon? Iya. Nah, ini ada contoh lain yaitu di Dusun Bande Alit RT RW RT 1 RW 12 Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember nggih. Yaitu jumlah kakak sekitar 400 kakak, kondisi geografis dan ekonomi masyarakat buruh lepas untuk PT Bandelit yang bergerak pada bidang perkebunan karet. Nggih. Nah, ini salah satu contohnya begitu nggih. Ustaz? Nggih. Iya, ya. Nggih. Halo. Ya. Nggih, Ya, nggih Ustaz. Silakan Ustaz. ya. Saya lanjutkan. Kalau hukumnya hadyu, sekali lagi, bapak sendiri, istri sendiri sudah benar. Tapi kalau kurban udhiyah, mau dua, mau satu, tidak ada masalah. Dan terkait hukum, kalau hajinya itu haji kiron atau haji tamato, sudah menjadi kesepakatan adalah wajib terkena hadiyu, korban hadiyu atas nama individu. Tapi kalau hukum terkait udhiyah, ini ada beda pendapat. Yang pertama mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu, yang kedua menghukumi sunnah. Nah, terkait masalah khilafiyah seperti ini, kebiasaan saya itu harus memaparkan semua dalilnya. Yang wajib dalilnya seperti apa, yang sunnah dalilnya seperti apa. Bagi yang mewajibkan, karena firman Allah, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah, kemudian sembelihlah kurban. Ini wujudnya kata kerja perintah menurut kaidah berpikir asal perintah itu hukumnya wajib. Kemudian juga berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Man barang siapa kana adalah lahu baginya sa'atun, kemudahan, keluasaan, kemampuan, kekayaan, walam yudhi, tapi tidak mau menyembelih
kurban udhiyah, bukan hadiyu, udhiyah, fala yaqraban musallana, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini sindiran yang luar biasa. Padahal mestinya kita harus datang ke tempat sholat, sebuah kewajiban, tapi karena tidak boleh berarti kita ini dianggap meninggalkan kewajiban. Itu cara istinbat hukum bagi teman-teman yang mewajibkan. Dalil-dalil yang lain sekedar imbauan, siapa yang menyembelih sebelum sholat supaya menyembelih lagi sesudah sholat, misalnya begitu. Nah, dari dalil Quran dan hadis ini kan tidak ada dalil yang sharih. Sharih itu misalnya kutiba alaikum, aujaba alaikum, nggak ada. Nah, kalau dalilnya tidak sharih, membuat peluang untuk beda pendapat. Nah, teman-teman yang menghukumi sunnah mencoba menjelaskan ayat itu sahih, benar, karena ayat Quran. Cuma pemahamannya ini ada asbabun nuzul, karena dulu sebelum ayat ini turun, prosesi berhari raya itu menyembelih kurban terlebih dahulu, udhiyah, baru melaksanakan sholat. Maka ayat ini merevisi, dibalik sholat dulu, baru menyembelih kurban. Sehingga ada hadis yang menyembelih sebelum sholat, supaya menyembelih lagi setelah sholat. Karena dianggap itu bukan daging kurban yang pertama, itu hanya daging makanan biasa, kata Rasul. Nah, kalau kita memahami ayat ini lewat asbabun nuzul, maka fasoli ini adalah sholatlah hari raya Idul Adha. Saya rasa hukum sholat hari raya Idul Adha kan sunnah. Kalau fasolinya sunnah, mestinya wanharnya juga sunnah. Masa fasolinya sunnah, wanharnya kok jadi wajib? Nah, ini jadi problem. Maka hadis itu justru menjadi, ayat itu menjadi senjata makan tuan. Sehingga ada kepala suku, kalau nggak salah Juhaina, datang ke Rasulullah, ya Rasul, mohon saya dikasih dispensasi. Apa itu? Supaya tetap diizinkan menyembelih sebelum sholat. Kenapa? Masyarakat saya kalau nggak saya belehkan ya Rasul, nggak mau keluar sholat. Apa kata Rasul? Boleh untuk kamu, tapi tidak boleh untuk yang lain. Ini mempertajam asbabun nuzul itu, bahwa fasoli di sini bukan sholat wajib, tapi sholatlah hari raya Idul Adha. Terkait dalil man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqra'u tamanna musallana, Ibnu Hajar menelitinya hadis ini mauquf. Jadi itu bukan merupakan sabda Nabi, tetapi itu ungkapan Abu Hurairah. Maka tambahan redaksi qala Rasulullah itu idraj, sisipan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari sisi sanad, hadis ini bermasalah. Dari sisi matanya, man kana itu individu. Padahal udhiyah itu adalah kolektif. Problem. Man kana itu individu. Jadi kalau bapak ibu tadi sama-sama mampu, keduanya menyembelih udhiyah. Itu satu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dua hal yang tidak ada korelasinya. Orang kaya tidak menyembelih kurban dengan tidak boleh sholat. Tidak boleh dekat-dekat dengan tempat sholat. Ini dua substansi yang tidak ada korelasinya. Orang kaya raya ikut sholat hari raya
syarat dan rukunnya dipenuhi sholatnya, sah sholatnya. Tidak ada korelasinya. Ini indikator bukan wahyu. Kalau bermasalah seperti ini, mungkin kalau ada korelasinya itu gini, kesempurnaan sholat bergantung kepada kesempurnaan wudhu. Nah, ini ada korelasi, karena wudhu merupakan salah satu syarat sholat. Atau redasinya, siapa yang mampu tidak menyembelih korban, hati-hati rezekinya diintit Allah loh. Nah, itu baru ada korelasi. Kaya tidak mau menyembelih korban, rezekinya diintit oleh Allah. Itu tanda bukan wahyu, itu selalu ada sisi baiknya, ada sisi yang bermasalah. Jadi tinggal sekarang kalau itu asar, ungkapan Abu Hurairah, apa bisa dijadikan sumber hukum? Nah, ini yang harus kita pahami. Teman salafi sudah dianggap itu sudah layak jadi sumber hukum. Dengan dasar sebaik-baik generasi, dengan dasar yang paling paham terhadap tuntunan Rasul, dengan dasar macam-macam lah. Tapi ingat, ada yang sumber hukum itu hanya wahyu, Quran, dan sehingga asar tidak bisa dijadikan sumber hukum. Maka tolong yang mengatakan sunnah jangan menyalahkan asar ini sudah dipakai sebagai sumber hukum. Adapun yang berpendapat sunnah, saya sering tidak menyebutkan pendapat siapa. Khawatir nanti a priori, fanatisme. Yang penting apa yang dikatakan. Itu berdasar hadis istrinya Rasulullah. Idza ra'aitum, kata Rasulullah, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian sudah menyaksikan hilalnya bulan Dzulhijjah, dulu belum ada kalender. Kalau sudah ada kalender, kalau kalian sudah yakin masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyah, wa aroda, dan berkehendak, berkeinginan, ahadukum, seorang di antara kalian, untuk menyembelih kurban udhiyah. Jadi kurban udhiyah itu dikaitkan dengan iroda. Mau silakan, tidak mau juga tidak apa-apa. Sehingga istimbat hukumnya tidak mungkin wajib. Istimbat hukumnya adalah sunnah. Kebetulan hadisnya sahih. Ada lagi hadisnya sayang do'if. Salasun hunna alayya fardun walakum tatawu. Ada 3 hal bagi saya hukumnya wajib, bagi kalian hukumnya sunnah. 3 hal itu, 1 adalah sholat malam, wajib bagi Rasul, tidak wajib bagi umatnya. 2, ada yang riwayat sholat duha, wajib bagi pribadi Rasul, tidak wajib bagi umatnya. Ada riwayat siwak, sehingga Rasulullah bilang, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak, ada inda kulli sholat, ada inda kulli wudu. Dan yang ketiga adalah udhiyah, berarti wajib bagi keluarga Rasul, tidak wajib selain keluarga Rasul. Nah, kita menjelaskan seperti itu, permasalahan endingnya saya tetap wajib, itu bukan urusan saya. Sehingga kita harus saling memahami dan saling mendoakan. Kalau yang mewajibkan itu benar, yang sunnah itu keliru, mudah-mudahan yang mewajibkan dapat 2 pahala, yang menyunahkan tetap dapat 1 pahala. Tapi kalau yang benar itu misalnya yang sunnah, yang mewajibkan tetap dapat 1 pahala, yang sunnah malah dapat 2 pahala. Harus begitu. Kalau masalah khilafiyah harus transparan. Jangan sampai hanya dalil-dalil yang wajib saja dipaparkan, yang sunnah sama sekali tidak. Ya sama dengan musik lah.
Musik itu satu, hukumnya haram. Dua, hukumnya mubah. Tiga, hukumnya sunnah. Mestinya mbok ya dijelaskan semua yang wajib dalilnya, yang haram dalilnya ini. Yang mubah dalilnya ini. Yang sunnah dalilnya. Mestinya harus begitu. Bukan hanya yang haram yang dijelaskan, tapi yang mubah, yang sunnah malah tidak dijelaskan. Misalnya begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga terkait hukum, sekali lagi ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nah, sehingga yang wajib itu nanti jadi problem. Problemnya itu nanti gimana kalau banyak di antara keluarga yang mampu anggotanya. Itu jadi satu atau jadi banyak sebanyak keluarga yang mampu. Itu ceritanya. Kira-kira itu sebenarnya cukup panjang. Sudah saya tulis dalam buku saya tentang hukum udhiyah ini. Supaya dibedakan antara kurban hadiyu dengan kurban apa? Udhiyah. Terima kasih. Habis sudah pertanyaannya 3. Oke. Mungkin Ya, ada, Ustaz. mungkin Mungkin ada. satu lagi, Ustaz. Iya, silakan apa? Ini ada dari Wati SBY. Nggih. Oke. Assalamualaikum Ustadz Zainuddin. Untuk kriteria kambing betina yang dikurbankan itu apa bisa yang sudah tidak produktif tapi masih muda? Bisakah apa Mhm. bisakah apa masih afdol berkurbannya? Maka apa ini? Makasih sebelumnya saya Buati Surabaya. Begitu Terima Ustaz. kasih. Iya. Jadi kriteria binatang yang tidak boleh itu sudah dijelaskan oleh Rasul. Maka selain itu berarti boleh gitu. Yang tidak boleh itu arba'un la tajuzu fidohaya. Satu, yang matanya buta, buta sebelah, apalagi 2 bulan. Dua, yang pincang. Tiga, yang terlalu tua. Kata orang Arab, tidak bersumsum lagi. Bahasa kita, dagingnya sudah tidak enak. Yang keempat, yang sakitan. Sehingga pertanyaan ibu itu tidak termasuk 4 ini. Maka boleh selagi kriteria itu sudah memenuhi persyaratan. Tidak harus jantan, boleh yang betina. Itu, itu kira-kira jawabannya. Ya, berarti. Baik. Untuk selanjutnya Bapak Alfun nggih yang sudah raise hand dari tadi. Ya, Monggo. siap. Monggo. Bapak Alfun nggih. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebenarnya, warahmatullahi. nih, sebenarnya pertanyaan yang pertama udah dijawab tadi Ustadz. Namun perlu Oke. penjelasan mungkin ya. Yang pertama ini, eh, lebih afdol mana kalau kita berkorban itu kita ngambil atau enggak gitu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, misal kita sudah rutin gitu ya, tiap tahun kurban gitu. Nah, eh, jadi mohon maaf, jadi rasanya kok kayaknya seperti biasa gitu ya Pak Ustadz. Sedangkan Hmm. kalau saya membaca, mohon maaf jika salah, mohon dibenarkan. Jika kita beramal berusaha yang lebih bagus gitu, itu nilai pahalanya lebih lebih tinggi gitu ya. Nah, eh, apakah yang menjadi sudah istilahnya kebiasaan yang jadinya oh ya udah biasa gitu kurban itu apakah berkurang pahalanya atau seperti apa gitu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kapan ya kita ibadah tidak orientasi pahala lah. Kayak orang sufi gitu loh. Ya Allah, kalau saya sholat mengharapkan surgamu, jangan engkau masukkan saya ke dalam surgamu. Sholat itu karena kecintaan saya kepada Allah. Pasti digaji oleh Allah.
Jadi kalau orientasi pahala selalu nggak ada yang afdol aja gitu. Ya semua afdol insya Allah. Jadi saya ingin kurban. Saya sudahlah karena saya harus keluar kota, udah nggak usah dikirimi saya. Kan nggak apa-apa. Memang hadisnya itu kepada yang berkurban itu supaya ikut menikmati kurbannya gitu loh. Bahasa hadisnya begitu. Ini saya nggak ikut menikmati kan nggak apa-apa. Saya karena nggak terlibat apalagi kurban saya dibeli di Australia. Maksud saya ngambilnya ke Australia sana atau panitia ngirim ke saya sakno. Itu ceritanya sudah. Bismillah tawakal kita kurban. Mudah-mudahan sekecil apapun besar pahalanya di sisi Allah karena keikhlasan kita gitu. Tidak lagi berpikir mana yang afdol Ustaz gitu. Ya sama dengan yang kedua itu. Waduh, kalau bisa istiqomah, Masya Allah, itu yang diharapkan Rasul. Nah, yang diharapkan Rasul itu kita bisa istiqomah. Tahun kemarin sudah kurban Ustaz. Tahun sekarang ingin, oh bagus. Itu namanya istiqomah gitu. Jadi terkait nanti saya balik bertanya menurut sampean hukumnya apa gitu. Bagi saya wajib ya tiap tahun kalau waktu ya harus kan. Hukumnya sunnah Ustaz kalau bisa istiqomah tetap setiap tahun bisa berkurban. Resikonya yang pertama kalau tidak saya lakukan saya dosa, kalau yang kedua karena sunnah, kalau tidak saya lakukan saya tidak berdosa karena saya menganggap bukan kewajiban. Begitu. Dikembalikan kepada setiap individu dan saya bangga terhadap Bapak penanya ini. Mudah-mudahan tetap rutin istiqomah, Pak. Kalau kita istiqomah, rezeki lancar insya Allah, Pak. Insya Allah. Karena yang kita berikan itu untuk ketaatan kepada Allah. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kira-kira begitu. Jadi untuk afdal dan tidak. Saya Ustaz, sapi. Tapi sombong, ria. Ya mohon maaf. Jangan-jangan kita terkena ayat. Yang nyampe bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Gitu. Kita yakin bahwa semua tuntunan Rasul adalah yang afdal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya kaget di video itu. Yang afdal kambing, bukan sapi. Oh, no, man. Sejak kapan ada nasnya? Itu kan hasil pemikiran. Wah, akhirnya didebat. Wah, nggak tahu. Kambing 7 dengan seekor sapi. Wakai sapi. Enak sapi. Manfaatnya lebih banyak sapi. Jadi hasil pemikiran itu lebih baik diakhiri dengan wallahu a'lam. Tidak ada nasnya. Kurban jenisnya ini yang afdol adalah ini. Nggak pernah saya baca. Hasil pemikirannya seperti itu. Nah, pemikiran itu bisa benar, bisa salah. Kira-kira begitu, Bapak. Kita arahkan kepada diri kita masing-masing. Ayo beribadat adalah untuk Allah. Diterima, alhamdulillah. Gak diterima, ya salahku dewe. Mungkin saya kurang ikhlas atau apa, ria. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah semuanya afdal sesuai dengan kemampuan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Nggih, ada Ustadz ini dari Yeah. Khairul Waru ya. Yeah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, biasanya ketika kita berkurban tidak berani memotong kuku atau rambut sebelum hewan kurban disembelih. Nah, yang benar apa itu? Apa itu? Yang benar itu kuku atau rambut hewan kurban atau kuku rambut orang yang berkurban. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Semoga sehat selalu. Masih. Ya, Ustadz. Jenis pertanyaan ini yang saya sering tidak jawab. Sebab kalau nanti saya jawab yang benar ini, berarti yang lain tidak benar.
Nah, bagaimana kalau dirubah yang lebih dekat yang mana? Khawatir nanti saya bukan ahli fatwa. Jadi hadisnya itu multi makna. Kelanjutan tadi itu, kelanjutan hadis dari istrinya Rasul, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an. Kalau diterjemahkan, maka jangan mengambil rambutnya. Nggak mungkin rambut diambil. Jangan memotong rambutnya. Jangan mengambil kuku. Tentu jangan memotong kuku. Syai'an, sedikit pun. Lah, rambutnya, kukunya, itu kan bisa dimaknai kepada orang yang ingin berkorban. Bisa dimaknai binatang yang hendak disembelih sebagai korban. Itu kiro-kiro. Dan namanya kiro-kiro, kita nggak boleh mendelik-mendelik, merasa ijtihadnya paling benar. Apalagi sampai menyalahkan orang lain. Itu kesombongan intelektual. Namanya fikih itu kiro-kiro. Nah, karena sama-sama kiro-kiro, dicari mana yang lebih dekat. Sekarang makosidnya, kalau tanggal 1 Dzulhijjah, yang nggak boleh potong rambut itu orangnya. Pertanyaannya, apa korelasinya dengan kurban? Apa kira-kira? Seorang ibu yang rambutnya panjang ingin kurban. Apa korelasinya dengan potong rambut? Bahkan laki-laki itu mestinya, ya rambutnya kayak Rasul. Diperpanjang begitu, jangan dipotong kayak saya. Nah, saya ini gundul. Ya maklum habis tahallul. Iya katanya sekecil apapun ikut Rasul. Tidak ada korelasinya potong rambut. Untuk manusianya. Potong kuku. Halawang setiap minggu kita suruh potong kuku. Hari Jumat, kalau bisa, min sunanil fitrah. Itu nanti atas nama keluarga ya Pak. Ya, semua keluarga masuk nggak boleh potong kuku. Nggak boleh potong rambut. Sulit mencari korelasinya. Kalau dicoba kepada binatangnya, untuk apa kuku dipotong? Loh, kalau kita hidup zaman jahiliyah, itu mudul jahiliyah, itu silet. Bisa dimanfaatkan silet. Untuk alat potong itu manfaat. Saya baru ngerti ketika ketapos kukunya kambing disiseti seperti itu. Saya tanya kepada dokter, dok, kenapa kakinya disileti? Jawabannya menarik. Biar kambingnya sehat. Ada korelasi dengan binatang. Tapi kata dokter, jangan coba-coba kalau akan disembelih, kakinya disileti ini, tunggu durasi satu bulan. Kenapa dok? Binatangnya stres. Wah, baru ngerti. Saya nggak perlu debat. Kalau ingin debat, durasi Rasul hanya 10 hari. Tapi menurut dokter hewan, selama 1 bulan. Berarti ada korelasi dengan binatang yang ingin disembelih. Baru ngerti dapat YouTube. Sapi kakinya disiseti. Oh, ternyata biar menjadi lebih sehat. Ada korelasi dengan binatang. Lah, sakrun itu bisa diterjemahkan bulu bagi binatang. Hati-hati kalau baca hadis. Ini kan di Saudi. Kalau sudah nazar ini untuk kurban, sudah jangan bicara lagi bisnis lah. Kenapa? Bulu itu bisa diambil, dijual. Ada pengepulnya di Saudi. Gitu. Hindari sudah, nggak usah bicara bisnis lagi lah. Lagi pula, waduh, musim dingin, mau nyembelih kurban, bulunya diambil. Nggak sehat loh nanti. Binatangmu itu bermasalah loh nanti. Bisa stres loh binatang.
ternyata ada korelasi. Korelasinya bukan kepada manusianya, tetapi kepada binatangnya. Alhamdulillah, hasil kerja kajian tematik, saya temukan tagnya bunyinya gini. Man kana lahu dhibhun. Nah, jadi stressing nasihat Rasul, siapa yang sudah mempunyai binatang yang disembelih untuk udhiyah. Kalau sudah masuk tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, jangan kamu potong bulunya, jangan kamu potong kukunya. Ini jelas stressingnya bukan kepada manusia, tetapi kepada binatang yang akan disembelih. Apa ini pendapat yang benar? Wallahu a'lam. Ini kiro-kiro. Itu ceritanya. Jadi kita carilah kira-kira makosidnya itu kemana. Apa kembali kepada orangnya atau kembali kepada binatang yang akan kita sembelih. Itu kira-kira saya kalau masih meragukan, ayo ngaji lagi biar dapat keyakinan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke. Terakhir Ustaz, Yeah. Oke. Yeah, Dari monggo. Ibu Ani Sudiarti. Oke. Assalamualaikum Ibu Ustaz, Ani. izin Waalaikumsalam. bertanya, apa Yeah. diperbolehkan panitia kurban mengambil sebagian daging kurban dimasak dan dimakan bersama-sama? Begitu Ustaz. Iya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau kurban yang namanya hadyu, wah nggak boleh. Nggak boleh itu semuanya untuk fakir dan miskin. Tapi kalau kurban udhiyah, sekali lagi untuk kebersamaan. Maka panitia mau makan bersama, mau masak, monggo. Masa mereka hanya disuruh, kita suruh tolong ya, sembelihkan kambingmu, mereka leopopo. Kok nemen? Jadi panitia ono blend dewe, wes pegel. Nggak jadi masalah, nggak ada larangan. Ini kebersamaan. Yang kaya, yang panitia, yang bukan panitia. Boleh menikmati. Panitia kaya loh Ustaz, bah kaya, bah miskin, nggak ada masalah. Sama dengan orang yang kaya, miskin, boleh makan kebersamaan. Ini ada pemikiran, gimana kalau kita prioritaskan kepada teman fakir? Nggak apa-apa. Kita kan sudah makan daging sering, mereka belum, mogok. Tapi hukum berbeda. Itu ceritanya. Jadi ibu sebagai panitia boleh ngincipi, Bu. Masa akikoh suruh masak tok gak boleh ngincipi. Misalnya begitu. Ada lagi mungkin? Baik, sudah Masih Ustaz ada waktu. sepertinya. Oh cukup. Oh, Oke, bisa arti. oke. Ya, Alhamdulillah Ustaz. ya. Baik, Sebenarnya masih Alhamdulillah. banyak yang kita bicarakan. Oke, Boleh enggak korban itu nanti kroyoan, misalnya gitu. Saya lagi menginventarisir banyak permasalahan tentang korban gara-gara YouTube. Oh, ada YouTube gini, maka saya kaji, kemudian saya coba membuat bukunya gitu. Saya misalnya, mohon maaf, saya buka database saya itu biar nanti terbayang terkait dengan hadis panduan kurban, oke. Hukum kurban, oke. Kurban patungan atau keroyokan. Potong kuku dan rambut kurban sudah kita bahas. Menjual kulit kurban. Ini tadi belum ada yang tanya ya misalnya. Itu selalu saya jadikan buku. Saya boleh wafat, pemikiran saya tidak boleh. Generasi yang akan datang mengoreksi, silakan. Melengkapi, silakan. Menambah, silakan. Sehingga tidak bekerja mulai dari nol. Misalnya gitu. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi gangguan di
Wifi saya kok mati-mati aja. Itu gangguan dari pusat atau wifi saya ya? Oh, Eh, 3 kali. Oke. insya Allah aman Ustaz, yang di kantor. Oh aman. Oke, Berarti wifi saya yang bermasalah. Putus nggak apa-apa nyambung, Ustaz. putus nyambung. Oke, alhamdulillah Udah ya, Pak. saya akhiri. Baik, Saya mohon diri. Terima kasih. Illahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, kita selesai, mari kita berfoto terlebih dahulu ya. Monggo yang Hmm. ingin open cam, silahkan. Kita akan berfoto bersama. Baik, Masya Allah, ini sudah malam tapi masih cerah wajahnya. Semangat untuk belajar. Ini ada Bapak Direktur, Masya Allah, Bapak Jawa Harisani, terus kemudian Bapak Direktur kita juga, Bapak Khairul Anam, Masya Allah. Ada Bapak Direktur Imran Wahyudi juga, Alhamdulillah juga hadir. Ada teman-teman semua, ya. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah pada pembahasan kita fikih kurban pada malam hari ini telah selesai dan alhamdulillah banyak yang antusias begitu nggih. Banyak yang antusias tentang fikih kurban ini. Ternyata ketika kita dalami ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum kita ketahui nggih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, ini untuk panitia sudah menyiapkan nama-nama yang insya Allah dapat souvenir ya. Yang pertama Bapak Muhaimin, kemudian Bapak Fauzi, terus kemudian Bu Wati, begitu nggih. Ini pilihan dari panitia. Mohon menghubungi panitia di nomor 0811374566. Nah, ini tidak hanya untuk pengambilan souvenir saja, tapi untuk komunikasi tentang kurban juga bisa, begitu nggih. Dan insya Allah kita akan laksanakan dalam pekan depan, begitu nggih. Baik, sebelum kita tutup, mohon doanya Ustaz untuk kita semua. Monggo Ustaz. Terima kasih. Marilah kita bermunajat, membisikkan isi hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita jalani betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafartahu wa la hamman illa farrastahu wa la dainan illa qadaitahu wa la Amin. hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana ziyarat Masjidil Haram wa yassir lana ziyarat Masjid Nabawi. Allahumma balighna Makkah al-Mukarramah wa balighna Madinah al-Musharrafah liada'il haji wal umrah wa ziyarah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura wa amalahum amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Terima mari kasih. kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.